Firza, ya, ilmu laduni. Apakah harus melampaui waktu tertentu? Pertama kita terjemahkan dulu apa arti ladun. Ladun itu ilmu, al-ilmu al-munazzal min indillahi mutlaqan bighairi wasilah. Bighairi wasilah. Ilmu yang langsung turun dari sisi Allah. Allah itu qadim. Bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis yang baru ini? Maka harus mengenal hembusan sang qadim di dalam diri kita. Tapi ingat, hembusan itu bukanlah Allah. Hembusan itu hembusan saja. Cuma ada beberapa orang kebatinan membawa nama tasawuf, dikira di dalam dirinya ada Tuhan. Enggak begitu. Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya hembusanku. Hembusan itulah yang ada di dalam diri kita. Hembusan inilah yang bisa menampung ilmu laduni. Jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada laduni. Jadi Allah meniupkan ruh hembusan itu, di dalam itu sudah ada ilmu. Maka yang disebut laduni itu mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita. Karena ruh kita adalah hembusan darinya. Paham? Jadi deket gak tuh? Kayak kita mau download sesuatu aplikasi di handphone, ada nggak Play Store-nya? Ya, tinggal pencet-pencet doang. Masalahnya mau buka Play Store nggak punya email. Mau buka kolbu tapi tidak tahu cara bukanya, nggak punya nama email kolbunya, ya nggak bisa dibuka. Ya. Kira-kira begitu. Jadi apakah butuh waktu? Kalau orang sudah punya nama ruhani, dia sudah mengenal dirinya. Itu yang saya sebut mengenal nama ruhani. Man arafa nafsahu. Jika dia kenal dirinya, dia akan mampu mengakses ilmu laduni. Tapi kalau orang nggak tahu diri, ya nggak bisa kenal. Baik. Butuh waktu? Enggak. Ilmu laduni itu turunnya detik per detik. 1 detik di dalam laduni sama dengan 70.000 ilmu di luar. Itulah maksud Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 100 rakaat, 1000 rakaat. Karena sholat itu harus pakai ruh. Ruh itu tempat turunnya laduni. Maka orang yang nggak ngerti, kita lagi kajian subuh, masuk syuruk, dia sholat 2 rakaat, padahal kita masih kajian. Dia lupa, ngaji ini lebih afdol dari sholat 2 rakaat. 1 bab ngaji lebih afdol dari 1000 rakaat. Cuma karena beramal pakai nafsu, nyalahin Ustadz nih, udah syuruk masih ceramah aja. Emang ada kewajiban sholat syuruk? Emang ada kewajiban, keharusan kalau syuruk ceramah berhenti? Kan nggak ada. Nabi aja sholat syuruk jarang kok, ya. Kita aja yang nafsu dapat pahala, ya. Tapi lupa yang sebenarnya. Cara menjaga keilmuan kepada para pemula, selain sanad, rajin membaca, zikir yang harus diawali sebelum belajar, apa yang standar? Cara menjaga ilmu, gitu ya. Udah punya guru, udah punya komunitas, apalagi? Zikir apa yang perlu dibaca? Zikir yang mesti dibaca, zikir yang menenangkan kolbu. Kan ada zikir macam-macam. Zikir yang pakai angka-angka, itu biasanya kolbu nggak tenang. Jadi zikir yang nggak pakai angka lagi. Zikirnya langsung terhunjam ke dalam kolbu. Zikir yang begini bisa membuat orang yang belajar bisa memahami sesuatu melebihi orang lain. Karena kolbunya tenang. Orang yang tenang dapat menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh orang gelisah. Ketenangan yang mutlak itu ada di ruh. Makanya ilmu laduni itu sesaat saja itu sama dengan 70.000 ilmu di luar. Sesaat dia dapat. Makanya Nabi Muhammad itu sesaat saja naik ke aras. Turun-turun sudah bawa semua pengetahuan alam semesta. Karena turunnya ke ruhani. Simbolnya tubuhnya dinaikkan. Padahal itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Mau gimana pun asbab harus diambil. Asbab harus diambil. Jadi coba belajar zikir yang menenangkan kolbu. Jadi ada teman saya,
mahasiswa jatuhnya ya. Dia nanya, Ustadz, nanti kalau saya belajar zikir, hafalan saya hilang. Nah, ini godaan setan orang ngafal nih. Supaya orang yang ngafal ini gak pernah tersentuh ilmu zikir. Itu caranya. Berarti dia membenturkan antara ilmu zikir dengan ilmu hafal. Gimana cara jawabnya? Quran ente ngomongnya gimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sama gak Quran kita? Sama kan surat Ar-Ra'd ayat 28 ada bunyi lainnya. Oh, itu pasti Qur'annya beda tuh. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Orang baru bisa takrir cepat kalau kolbunya tenang. Jadi coba nih takrir lagi gelisah, bisa nggak? Nggak bisa. Dia ikutlah talqin zikir, belajarlah di zikir kolbu. Semenjak saat itu kalau mau ada khataman dia tidak perlu tergesa-gesa lagi. Dia cukup zikir sebentar, nanti dia ingat-ingat. Dan cara menghafalnya enak. Jadi takrir yang dimulai dari kolbu lebih cepat daripada takrir yang dimulai dari ro'yu, ya, pikiran. Capek kalau pakai ro'yu, biasa jadi ancaman. Ini bisa stroke, ini bisa lupa, ini bisa bercabang. Ya. Apalagi antum nih ya, yang galau-galau ini, itu bentar-bentar udah hilang tuh. Jadi sebenarnya bukanlah maksiat yang bikin hafalan hilang, tapi pikiran bercabang. Maksiat itu salah satu yang bikin bercabang. Gitu. Ya. Bukan sekedar maksiatnya, tapi efek maksiat di pikiran itu. Maka Imam Syafi'i hilang hafalannya cuma dengan melihat aurat lawan jenis. Karena waktu itu susah ngelihat aurat. Sekarang kita baru keluar, nggak perlu kita lihat lirik-lirik, dianterin itu ya. Mau gimana lagi? Ya, baru hafal kulhu langsung hilang. Nggak juga, nggak hilang-hilang kan kulhunya dari dulu, nggak hilang-hilang. Karena antum nggak pernah pecah fokusnya waktu baca kulhu, PD-nya bukan main ya. Kulhu Allah. Ya, jadi zikirlah zikir kolbu yang menenangkan hati, maka ilmu yang kita serap akan tersimpan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.